Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Fatimah dan rekan saya Tias Febriantika beserta Yudi Adistira Irawan, kami peserta Latsar dari CPNS PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 4 akan memaparkan biografi dari tokoh milenial nasionalis didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Siapa yang tak tahu dengan Bukalapak? Ya, salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Mari kita sedikit berkenalan dengan founder dan CEO yang punya pengaruh besar atas kesuksesan marketplace tersebut, yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki lahir pada 24 Agustus 1986. Dia seorang putra dari pasangan suami istri yang bernama dengan berprofesi sebagai seorang guru SMP di salah satu kampung yang ada di Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pendiri dari Bukalapak ini bukanlah terlahir dari keluarga yang kaya. Terlepas dari itu, pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi kedua orang tuanya, dengan harapan sang anak bisa menjadi orang sukses kelak. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Zaki sudah mengenal dunia teknologi. Hal itu diawali dengan sebuah komputer pemberian dari salah satu pamannya pada tahun 1997. Dari situlah mulai muncul akan ketertarikannya terhadap pemrograman. Ketika mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Solo, dia mendapat kesempatan untuk mewakili sekolahnya di ajang Olimpiade Sains Nasional atau ASN bidang komputer dan menang hingga tingkat nasional. Pada tahun 2004, Zaki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Di bidang akademis, Zaki sempat mendapat IPK 4,00 pada tahun pertama dan lulus dengan predikat cum laude. Zaki sempat meraih beasiswa studi ke Oregon State University dari pemerintah Amerika Serikat selama 2 bulan pada tahun 2008. Selain itu, ia juga pernah mewakili ITB dalam ajang Harvard National Model United Nations 2009. Karir Zaki berawal dari keaktifannya di dunia teknologi dan entrepreneurship sewaktu di ITB. Ia mendapatkan tawaran mengerjakan software quick count pemilu dengan nilai 1,5 juta untuk sebuah stasiun televisi nasional. Setelah lulus dari ITB, ia mendirikan perusahaan jasa konsultan teknologi bernama Sweet Media. Zaki juga pernah sempat mencoba untuk membuka usaha kuliner mie ayam sewaktu kuliah yang akhirnya bangkrut. Zaki menghabiskan seluruh uang hasil menang dari berbagai perlombaan. Waktu itu, kami keracunan virus entrepreneurship. Pas ngumpul sama teman-teman, tiba-tiba kepikiran dan pengen bikin warung mie. Uang saya dari lomba habis semua kesedot ke situ karena bangkrut. Takut dan trauma rasanya waktu itu. Tapi saya berpikir ini seperti sekolah. Mahal sekali biayanya. Saya yakin akan ada pelajaran berharga. Bermodal pengalaman membangun sistem IT banyak perusahaan besar, Zaki lantas berpikir untuk membuat sesuatu yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Dari sinilah Bukalapak mulai dirintis pada tahun 2010. Ia bermimpi untuk mengubah hidup banyak orang dengan memajukan UMKM lewat internet. Codebase Bukalapak diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Awalnya Zaki mengajak para pedagang di mall untuk bergabung di Bukalapak, tetapi respon yang diberikan oleh mereka sangatlah kecil. Klien pertama yang dapat justru dari pedagang kecil. Ketika ditanya mengapa mereka mau bergabung, alasannya adalah karena barang mereka di toko tidak laku. Karena itu mereka meminta bantuan Zaki untuk menjualnya di Bukalapak. Sejak itu ia pun memfokuskan diri mengajak para pelaku UMKM yang belum begitu berkembang. Pada tahun 2011 sudah ada sekitar 10.000 pedagang yang bergabung di Bukalapak. Pertumbuhan Bukalapak yang sangat pesat menarik minat banyak investor untuk menanamkan modal di Bukalapak. Beberapa di antaranya adalah Batavia Incubator, IMG Investment, dan juga Elang Mahkota Teknologi atau MTech Group. Minggu 17 Oktober 2010, Zaki mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Diajeng Lestari. Zaki menularkan visinya pada sang istri untuk memanfaatkan internet dalam berbisnis. Istrinya yang memang sudah jenuh menjadi karyawan dan sulit menemukan hijab yang akan dikenakan dalam kesehariannya, mencetuskan ide untuk membuat situs komersial yang mengkhususkan diri pada penjualan busana alamiah muslimah. Zaki mendukung penuh ide tersebut dan membantu istrinya mendirikan hijab pada tahun 2011. Sampai saat ini mereka telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Laika Anzani. Nama Laika kemudian dipakai sebagai nama majalah gaya hidup yang sangat terkenal di kalangan hijabers.
Ahmad Zaki menerima Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya pada 21 Juli 2016 yang diserahkan langsung oleh Presiden Bapak Joko Widodo di Jambi. Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden atas jasa dan dharma bakti seseorang kepada bangsa dan negara sehingga bisa dijadikan teladan bagi orang lain. Ahmad Zaki dianggap telah berperan secara aktif memajukan perekonomian pelaku UKM melalui online marketplace dengan memanfaatkan teknologi internet untuk memperluas pangsa pasar UKM serta memanfaatkan platform Bukalapak yang telah dirintisnya sehingga berdampak tinggi terhadap masyarakat. Tak hanya itu, Zaki mendapatkan lebih banyak exposure dan dikenali sebagai pendiri Bukalapak yang penuh prestasi serta inovasi. Dengan berdiri dan suksesnya Bukalapak, Ahmad Zaki bahkan masuk menjadi salah satu jajaran 10 teknopreneur under 30 yang paling berpengaruh di Asia. Selain itu, Bukalapak juga menjadi salah satu marketplace yang paling bernilai dan dijuluki sebagai startup unicorn dengan nilai mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar 14 triliun rupiah. Nilai nasionalisme yang bisa kita ambil dari seorang Ahmad Zaki adalah dengan sikap patriotisme, yakni kecintaannya terhadap tanah air yang bisa kita lihat dari adanya sikap dan perbuatan Ahmad Zaki yang mendorong Bukalapak agar senantiasa terus berkembang dengan memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM serta mengenalkan produk-produk dalam negeri. Laman cnnindonesia.com menuliskan, Bukalapak ingin terus mendorong para pemilik usaha tersebut untuk naik kelas dan berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional. Dikutip dari tekno.kompas.com, ada sekitar 2,2 juta pedagang yang diklaim oleh Bukalapak untuk berjualan di aplikasinya. Juga kita bisa lihat sikap patriotisme lain, yaitu dengan adanya rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bisa dilihat dari sikapnya Ahmad Zaki, yaitu membantu pemilik warung di Tanah Abang yang mengalami musibah akibat demo yang warungnya dirusak oleh massa. Bukalapak langsung terjun memberikan bantuan agar warungnya buka seperti sedia kala. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan bisa dilihat dari adanya 2,2 juta pedagang yang ikut bergabung dengan Bukalapak demi memajukan UKM tanpa memandang kepentingan pribadi dan golongan. Berjiwa pembaharu, yaitu bisa dilihat dari bentukan awal mula Bukalapak hingga menjadi perusahaan unicorn kebanggaan Indonesia, serta tidak kenal menyerah dan putus asa, bisa dilihat dari Ahmad Zaki yang tak pernah menyerah di awal karir sebelum mendirikan Bukalapak. Dengan berjualan mie ayam yang tidak berjalan dengan baik, dan semua uang hasil kumpulin dari berbagai lomba dan pekerjaannya pun habis. Tapi dia tidak pernah pantang menyerah untuk bangkit dan memulai usaha lain. Pada 6 Januari 2021, Ahmad Zaki mengumumkan mundur sebagai CEO Bukalapak dan akan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Dan walaupun Ahmad Zaki sudah tidak menjadi CEO Bukalapak, beliau menjadi pemegang saham Bukalapak dan fokus memikirkan hal-hal sektor yang lebih luas dan fokus ke kegiatan non-profit lewat Ahmad Zaki Foundation. Demikian pemaparan biografi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.